kayak flu, watuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمينا ومربي أرواحنا وإلى حضرة جميع مشايخ أهل سلاسل قراءة القرآن الكريم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وأخلاقهم. وإلى حضرة مصنف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في دار آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Iku sebelah sampean iku lho. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa addana min barakatihi fid dharain amin. Kitab Fathul Qorib halaman 101. Faslun fi adadi mubtilatis sholati walladhi yabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an al-kalamu al-abad as-salihu li khitabil adamiyyina sawa'un ta'allaqa bi maslahatis sholati awla wal amalul kathir al-mutawali kasalati khutwatin amdan kana dhalika aw sahwan ammal amalu al-qalilu fala tabtulus sholatu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fi darin amin. Bab menerangkan tentang beberapa perkara atau perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Ini penting sangat karena mungkin ada beberapa yang kita sudah familiar, kita sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang selama ini mungkin betul gagas. Jadi jangan batal ke sholat tapi tidak pernah terpikirkan oleh kita. Total itu tinggalnya kitab Fathul Qorib menika hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, perkataan yang disengaja. Perkataan yang disengaja, baik ini yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Contoh perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat itu seperti ini. Misalkan seharusnya imam itu sudah tahiyat akhir, sudah tasyahud akhir, imamnya lupa berdiri, terus makmume kan kelingan nek niku pun rakaat kelima, terus makmume ngomong ojo ngadeg misalnya, ojo ngadeg utawa mam lungguh misalnya. Nah ini kalau dalam posisi amdan, sengaja tidak lupa ngomongin ngoten niku, maka seketika itu juga sholatnya si makmum batal.
atau yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya sebelah panjenengan ada orang yang tidak tengah sholat, waing bersin, terus dia ngomong alhamdulillah, jenengan jawab yarhamukallah, batal sholatin jenengan. Yarhamukallah, batal sholatin jenengan. Ataupun nanti yang termasuk bisa membatalkan sholat, bahkan itu satu huruf misalkan, tapi bisa napa berfaedah makna, mung sak huruf tapi bisa berfaedah makna. Contoh pakai bahasa Arab, ki, begitu tok. Ki itu ada artinya takutlah kamu. Ki, seperti itu tok. Satu huruf. Utawa gurun jenengan sekedar nyoh, ngoten niku tok. Nyoh iki itu batal sholat, atau bahkan sekedar jenengan dehem tapi tujuannya dehem itu enggak kode. Misalnya ngeten, enten tonggone totok-totok teng omah, assalamualaikum, yuk arep bareng nyumbang saiki pura, jenengan gak sholat, terus jenengan ngoten niku tok ngeki kode, itu juga batal. Itu bisa membatalkan apa? Sholat. Nah sekarang ngeten, jika berhubungannya tidak dikhitobkan langsung ke orang lain, misalnya contoh ngeten, kados tiang bersin tadi, orang yang bersin ngomong ndonga alhamdulillah, jenengan nek jawabe yarhamuhullah, mboten batal. Tapi nek yarhamukallah, kata langsung kan iku mukhatabah, dikhitobke teng orangnya langsung, jenengan batal salate. Yarhamuhu, muga-muga ngrahmati ing dia sapa Allah. Tapi nek yarhamuka, muga-muga ngrahmati ing kamu, seperti itu. Jadi kata ganti langsung seperti itu, jenengan batal salate. Atau misalkan begini, membaca satu daripada ayat-ayat Al-Quran yang artinya itu bisa menunjukkan kefahaman seseorang yang kita tuju, tapi bersamaan dengan itu jenengan tujuane maca ayat itu bisa. Contoh ngeten, jenengan kayak sholat, terus larine jenengan ini karang cah pondok pinter bahasa Arab, Bu, aku njaluk duitnya 50.000 ya, jenengan gek sholat. Lah jenengan kan bingung, wah ini nek dijiku sing Bu njaluk duitnya misalnya, terus jenengan posisi gek sholat, larene niku sekon jaba ora ngertine ibune gek sholat, Bu aku njaluk duitnya nggih, tak jukuk ning kamar. Jenengan panik, iku sing dijukuk nek sing 1 juta lah yo repot kan ngoten. Nah, ini ulama mencontohkan, misalkan jenengan kemudian mengeraskan suara begini, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ayat Al-Quran, ya Yahya, he Nabi Yahya, khudh juku asira al-kitaba ing kitab iki biquwwatin kelawan kuwah. Khudhil kitaba, ana istilah napa juku kitab iki, terus larane jenengan, oh khudhil kitaba biquwwah, berarti ibu setuju nek aku entuk jukuk duwite rasa ngenteni bar salat. Itu meskipun ma'at tafhim, disertai dengan memahamkan larine jenengan kados ngoten niku wau, tapi yang jenengan baca ayat Al-Quran tidak batal salatnya. Paham ya? Jadi kan enten misalnya kode-kode apa malih ayat kan kata banget. Contohnya begini, napa jenenge nggih, fa in qasadal Quran walau ma'at tafhim lam tabtul salatuh nggih. Wa illa batalat, kalau jenengan tujuannya tadi tidak membaca ayat tapi ngekei kode larene untuk mengambil uang, maka batal salatnya. Tapi kalau tujuannya membaca ayat nggih, membaca ayat seperti itu ma'at tafhim, disertai dengan memahamkan,
tidak batal. Jadi klausulnya ngeten, kados hubungan antara imam dan makmum. Kita kalau pas imam itu lupa, nggih, makmum itu mengucapkan subhanallah itu harus diniati zikir. Itu yang paling penting. Kalau diniati ngelek tok teng imam batal salatnya. Karena tidak boleh omong-omongan dengan sholat. Nah, ini pentingnya seperti ini. Nah terus sekarang kejadiannya ngeten. Ketika imam misalnya ketika imam lupa tidak melaksanakan salah satu rukun di dalam sholat, misalnya kados wau, atau dia kebablasan, seharusnya sudah urun untuk tasyahud akhir, dia masih berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kelima karena imamnya lali. Terus jenengan niku refleks karena lupa, sekali lagi refleks, wes genep, misalnya refleks seperti itu. Nah kalau hal seperti ini dinisbatkan jangan refleks loh, bukan sengaja ngomong niku. Begitu imam kata jenengan itu refleks ngomong seperti itu, atau karena ketidaktahuan bahwasanya nek ngeleki imam niku nganggo subhanallah dengan disertai dengan niat zikir, maka di sini diperinci hukumnya. Selama sekali lagi ya, belum atau masih kurang dari 6 kalimat dalam kondisi lupa seperti itu belum membatalkan sholat. Tapi kalau sudah di atas 6 kalimat itu membatalkan sholat. Oke. Jadi ngeten, fa in kana ma ata bihi kalaman yasiran urfan wa huwa alladhi yakunu sittun, atau wa huwa alladhi yakunu sittu kalimatin, 6 kalimat urfiyatin fa aqal lam yadur, 6 kalimat. Begitu juga maki kasus ngeten. Nah ini kalau nate seriuskan, Kanjeng Nabi niku suatu ketika nate supe sudah salam baru dapat 2 rakaat. Baru dapat dua rakaat. Bareng kan Nabi sempat ngendikan kali sahabat. Nah akhirnya dari turunan hadis ini, kenapa? Karena kan Nabi bareng niku mboten usolli fardul salat lagi, langsung meneruskan salat lagi. Akhirnya ulama merumuskan selama dalam kondisi seperti itu belum melewati kata-kata 6 kalimat, maka sakit langsung terus ke rakaat selanjutnya tanpa dimulai dari awal takbiratul ihram. 6 kalimat dirumuskan seperti itu. Nah posisinya orang yang lupa seperti ini niku juga disamakan dengan itu. Karena wong sing wau kados niku wau, misalnya Kanjeng Nabi ya tua imame ki entuk 2 rakaat salam. Wis kadung ngomong, engko nyumbange jam piro? Engko nyumbange jam piro? Kayak 4 kalimat. Njur makmume kayak apa kurang loro misalnya, kurang loro kayak 6 kan, 6 kalimat. Imamnya langsung sadar ngadeg pun berusaha ngomong malih, itu masih sah salatnya. 6 kalimat. Karena dianggap posisi orang yang salam sebelum waktunya itu dianggap kalih wong posisinya lupa. Orang lupa juga seperti itu. Makanya nek lali ujug-ujug jenengan delemeng dengan salat, ono saged mawon. Saking tekanan pikirannya nemen mikire werna-werna, salat itu ujug-ujug delemeng. Jane mau ki 2 kilo, apa kok nggur sekilo. Nah itu selama belum ada 6 kalimat jenengan salatnya jasa. Tapi kalau sudah 6 kalimat lebih atau lebih dari 6 kalimat salatnya batal. Ini dengan catatan yang jenengan melakukannya itu karena lupa atau karena ketidaktahuan. Itu masalah kalam atau omongan atau berbicara di dalam sholat. Kemudian yang kedua, wal amalul kathir, gerakan yang banyak ataupun berulang-ulang ini nanti bisa membatalkan sholat. Katalah hati khutuwatin amdan, khutuwat niku langkah 3 langkah dengan sengaja. Nih, makanya nek ngerapeti soft jenengan nek majeng niku nek 3 langkah rong nyandak 2 langkah sik. Nggih. Atau diusahakan napa jenenge yang soft paling belakang itu ngelangkai gurung langkah, karena kalau 3 langkah jenengan batal sholatnya. Ya misalnya kan napa niki batas soft 2 langkah kan cukup. Misalnya aja nyempurnake soft sing ngarep ya jenengan karo ngadeg ini 2 langkah selesai. 2 langkah selesai. Tapi nek jenengan sing wong keltan love soft kosong kene siji sing asih direp ngarep jenengan batal malahan. Karena napa ping pirang-pirang. Nah, ada aturan-aturan main dalam sholat itu seperti itu.
3 gerakan apa 3 langkahan, okay. 3 langkah secara sengaja itu bisa membatalkan sholat. Amalul qalil, adapun perbuatan atau gerakan yang sedikit maka tidak membatalkan sholat. Kanjeng Nabi bahkan nanti begini, Annahu sallallahu alaihi wasallam hamala Ummamah bintah nggih. Putune Kanjeng Nabi asmane Ummamah. Putrine Sayyidah Zainab. Inda qiyamihi wa wadhaha inda sujudihi. Kanjeng Nabi niku nate salat kalih bopong putune. Nggih. Kalih bopong putune jenenge Sayyidah Ummamah binti Zainab binti Rasulullah. Putune. Ya jenenge mbah kalih putu. Jangan putu rewel betul napa-napa. Ampun kok malah dinengke, dibopong kalian betul napa-napa. Lari-lari dibopong, bopong Allah akbar kalian bopong. Betul napa-napa. Kanjeng Nabi riyen ngoten. Pas nalika sujud diselehke. Selehke terus sujud. Mangke ngadeg dibopong malih. Selama boten tetek bengek obahe boten kathah boten napa-napa. Tapi nek misale bopong nyeleke nyopot lendang, arep manu masang lendang, lha niku wis kaya wong pencak silat, nek niku batal salate. Bopong mawon biasa. Kalau gerakannya macam-macam nggak bisa membatalkan apa salat. Terus Kanjeng Nabi niku nate dengan riwayat hadisnya niku, sahabat Abdullah bin Abbas itu kan sepupune Kanjeng Nabi, tapi yuswane luwih sepuh Kanjeng Nabi. Beliau itu sholat sendiri, imame Kanjeng Nabi, makmume sahabat Abdullah bin Abbas piyambak. Terus berada di posisi sebelah kiri. Kanjeng Nabi niku mindah kalih goceki kupinge kalih Sayyidina Abdullah bin Abbas niki dipindah kok tengene. Ini Kanjeng Nabi melakukan gerakan. Itulah kenapa nggih, akhirnya dirumuskan bahwasanya nek salat kok gerak-gerak secara umum itu gerakannya banyak, niku makin membatalkan salat. Lah terus kalau ulama kita lebih diperinci nek sing awake dhewe gerakane jari niku jenengan ping 100 lho ora apa-apa. Misale gatel, garuk ngeten. Tapi ampun ngeten. Nek ngeten iki batal gerakane oke. Tapi jari misalkan begini. Ngeten iki jenengan ping 100 ora apa-apa. Enggak apa-apa. Yang gerak jari. Atau misalkan nek misale ngeten. Jadi geraknya niku diatur. Misalnya nggih, jenengan salat kalih maca mushaf digimbol, ngeten saged. Tek dibuka, bon. Maka ajeng rukuk lebokke malih saged. Salat dengan cara seperti itu bisa. Tapi ampun HP engko salat malah ana WA sandene diwaca, batal salate kok. Oh salat kok maca WA. Nggih. Kecuali HP-nya niku di flight mode, di mode pesawat tidak bisa komunikasi dengan orang luar. Kok malah ngene, jare napa jenenge? Jare Pak Tawus kayak ngaji kan sing batalake omong. Wah, iki karo maca Quran, srep ono WA santene balesi tik 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 tik. Niku ya batal salate jenengan omong-omong padha wae ngoten niku. Peh-penen wah kan ora ngomong gur ngetik napa? Teks misalkan ya tetap batal salatnya. Dan itu terkait masalah apa? Perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Atau sekali gerakan tapi bangeti misalnya, jenengan lompat kayak vampir nanti langsung batal. Atau sengaja misalkan pas sholat barang neng sawah pinggir ono sapi dan sengaja ono kayu neng ngisor dijukuk gebuke buanter bok, ini batal sholatnya meskipun tidak 3 kali gerakan lebih. Nah tapi kalau misalkan jenengan ngalang-ngalangi agar orang tidak lewat di depan jenengan, itu malah dianjurkan seperti itu dan itu nggak batalkan sholat. Jenengan sholatnya kan, okay. Jenengan sudah memberikan batas beton apa lah batas sujud niku. Ana wong ajeng lewat tengah jenengan ndak apa-apa begini, ngalang-ngalangi nggak apa-apa. Paham nggih? Jadi dihalang-halangi agar orang itu tidak melewati di depan tempat sujud kita. Nek sing nglewati pun lebih daripada ukuran kepala kita. Nek pas sujud sak ndhuwure mboten napa-napa. Terus tekan ngerti masuk hadas, Bro. Oke. Wal hadatsu al asgharu wal akbar wa hududun najasati allati la yuqfa anha walau waqa'a
najasatun ya bisatun fanafadhu saubahu halan lam tabtul sholatu wa kisyaful awrati amdan fa in kashafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tabtul sholatu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah kita berhadas baik kecil maupun besar. Nggih. Ngentut misalnya, entut ngger mak cilik, kalau mak berat padha batale niku ora kok sing gedhe batal, sing cilik ora patek batal mboten, padha batale. Atau nyuwun sewu, jenengan bukan orang yang anyang-anyangan, tapi di tengah-tengah sholat gara-gara ngempet pipis pas rukuk metu sithik crit batal sholatnya, batal sholatnya niku, bahkan meskipun hanya satu tetes. Nah, itulah kenapa kita dalam posisi sholat niku makruh ngempet hadas. Makruh, bukan sampai haram. Makruh, karena akan menyebabkan seperti itu. Napa maling ngempet sing BAB. Buang riyen nek wektune tasik cukup dibuang riyen gek wudu gek salat, ampun kok wudu kok le BAB le dodok bar salat joget-joget salate. Njajal weteng ruwas-ruwas malah batal sama obah kabeh. Nggih napa nggih? Coba gek sak rakaat jug-jug serangan bertubi-tubi teng weteng jenengan joget-joget megal-megal kaya entok batal malan salate. Nah, potensi-potensi yang seperti ini kemudian kalau di dalam salat kok ngempet hadas makruh hukumipun. Kejaba nek memang sebelum salat itu dereng krasa, pas tengah salat krasa ya ora apa-apa, tapi nek pun ajeng salat kok krasa kok keriyen. Bereskan dulu baru wudu, baru melaksanakan sholat. Niku hadas kecil maupun hadas besar, macam-macam. Hadas kecil, hadas besar. Mbok jenengan niku ra sengaja niku lho, tetep batal. Jenengan ora karep niku lho tetep batal. Misale gek sholat dikerjani karo garwane, dimek ngeten iki ya batal, tetep batal. Nah, terus sebelum menginjak ke situ, makanya ini kan yang supe, yang masalah omongan di dalam sholat. Ini bukan hanya omongan, makanya jenengan waing bersin apabila itu bisa memunculkan dua huruf, itu bisa membatalkan sholat. Angop misalnya, angop itu biasa mawon tinggal sholat apa angop, tapi nek karo walah misalnya, itu batal sholatnya. Saking penake le angop. Atau waing ha jing misalnya, ini sudah ha jing misalkan seperti itu, biasa mau dilepaskan. Nah, itu seperti itu. Atau watuk niku mboten kaya lumrahe wong disengaja misalkan. Nah, itu kan ada perkataan, ada ucapan. Itu makanya bisa membatalkan sholat. Mohon kembali lagi. Nah, setelah adanya hadas besar maupun hadas kecil, jenengan pun maklum nggih, hadas kecil niku kados pipis, ngentut, nggih, dimek, pokoknya sebatal kayak wudu niku semuanya adalah hadas kecil. Nah, hadas akbar yang mewajibkan mandi besar. Kemudian yang selanjutnya hadirnya najis, kena najis di tengah sholat. Selama najis itu bukan najis yang dimakfu, najis yang di ngapura. Nah, andai kata walau waqa'a ala thawbihi najasah sing ya bisa sing ngempel, misalnya jenengan di tengah sholat kok ketibanan tai manuk sing ngempel, kemudian napa jenengan kipatke tapi halan nggih tenggene wekdal sak nalika niku, maka la tabtul salat, la tabtul salatuhu, tidak batal salate sak nalika. Ukurane halan, ukurane sak nalika teng mriki tegen syarae diukur dengan kira-kira aqallut tumakninah. Kadare kaya subhanallah, jenengan maca subhanallah kok wis kelewat kuwi berarti tidak ngilangi sak nalika jenengan pun batal salate. Niki nek ketiban aja sing ora di maafu. Atau misalkan au ghuslaha bisabbil ma'i 'alaiha,
Utawa teng setengah salat jenengan ngubah kelambine lho. Piye kok ngubah kelambine? Salat kok ngubah kelambi apa gak batal? Misale sing kakung-kakung niki salat Jumat Allahu Akbar ning ngarep rentuk. Pas pojokan udan ngarep niki napa? Pojokan gene gendeng misalnya enten tele manuk telepok ngono jenengan maju inger maju ngeten iki maju satu langkah itu enggak batal karena ada udur maju niki grujuke banyu jruk-jruk kasih beleke ilang jenengan suci malih itu enggak apa-apa nggih utawa inisiatif konco Mas Dika kayak sholat punten niku ana belek langsung sak nalika tanpa dikode misalnya nggih Mas Adik secara refleks terus guyangi terus kados sapi diguyangi ngoten niku sampai resik ya sholatnya bisa lanjut. Lha memang unik fikih niku karena memang satu hal ya itu menjadi tindakan kesalahan serius kalau kita keluar dari sholat tanpa sebab. Makanya nek tanpa sebab niku wong nggih ra entuk mufaroqah dan lain sebagainya. Betul untuk mutus sholat nisbate napa makmum. Kalau tidak ada udzur. Nah, kecuali nek imamnya sholatnya 6 rakaat jenengan ya wajib mufaroqah malahan. Nah kalau najisnya dimakfu betul napa-napa. Najis yang dimakfu niku najis sithik nggih. Misale batang jujuk telepok ana batang laler teng pundak jenengan jarke mboten sah dikipatke mboten napa-napa dimakfu itu. Nggih, dimakfu. Dan ini dengan catatan sing najis sing ya bisa. Tapi nek najis ini sing najis teles jenengan lajeng ngilangi pripun? Duyoi tikus jale kucuk ora iso dikipatke niku. Nah itu seperti jadi di tengah sholat kok kena najis maka najis itu tidak bisa dimakfu kok mboten sak nalika jenengan ijali sholatnya bisa batal. Tekan ingkisaful aurah pun. Asih. Kemudian yang selanjutnya adalah inkishaful aurah, terbukanya aurat yang secara sengaja. Fa in kashafa rih, kemudian fasatroha fil hal lam tabtul salatuh. Terbukanya aurat dengan posisi disengaja. Buka ini ku disengaja. Nek mboten disengaja niku mboten batal. Misale sing kakung sholat sarungan karena kondisi terik panas banget terus di tengah sholat itu jenengan boto sarung gawe lap rai karena keringetan terus sing ngisor ketok aurate itu disengaja sholatnya batal. Tapi nek sing buka niku angin sholat Jumat teng mriki misalkan entuk softing ngajeng anginnya gede nyemilak meskipun buka nyuwun sewu ketok kabeh tapi saknalika jenengan seret langsung ditutup malih mboten batal. Tapi nek nganggo kosiah sauntara silir batal. Kudu langsung halan saknalika ditutup. Lah saknalika niku ukurane pripun? Ukuran aqallut tumakninah utawa paling sithik-sithike tumakninah sing sekira maca subhanallah. Nek sak kelewatan pun bar maca subhanallah niku ukuran wektune maka pun mboten halan, mboten saknalika berarti pun batal. Karena kok malah mayan iki salah yakin rasakno ya. Wah silir saiki ngosek lumayan misalnya ndak boleh. Saknalika niku kedan apa langsung ditutup. Langsung ditutup, ngoten lho. Utawi misalnya ngeten. Ojo-ojo kele sarungan niku nyuwun sewu kenduk. Akhirnya melotrok terus kegowangin miber. Lah sebelah niku kemudian delalah nggawa kain nggih, mbah niku nggawa sarung utawa napa refleks terus jenengan ditutup langsung ditapehi itu ndak batal salate saknalika. Tapi nek dadak melayu sik ngoyak sarunge niku wis ora kena salat maneh. Batal salate. Jadi inkishaful aurat mangkane nutup aurat niku misale enten kejadian ngeten sing sepele banget tiang kakung di kondisi perjalanan yang sewu di kondisi perjalanan terus mampir di satu musola atau masjid di pinggir jalan mboten enten sarung terus akhirnya mboten salat amarga mbok kathok cendak. Lah kathok cendak niku sak pinten jenengan sing ketok nggerdengkule tok niku cek iso gawe salat. Yang jadi aurat laki-laki niku napa? Baina surrati war rukbah. Tempat di antara di atasnya lutut dan di bawahnya pusar. Jadi udel sak ngisor sithik, lutut sak dhuwur sithik. Lutut dan pusar itu bukan bagian daripada aurat laki-laki. Utawa gara-gara nggawane iki katoke munggah banget, ya sudah, tidak harus pakai sarung. Keteng mriku enten mukena tugelan jenengan nggih mboten apa-apa.
karena itu darurat. Wong umpama godhong jati, godhong gedang dinggo nggih mboten napa-napa darurat. Ya nek etikanya ndak bagus lah, mosok kok diarani banci wong kosok salat gowo bukan nangisoran. Tapi daripada ndak salat caranya seperti itu. Dan itu masalah apa? Ingkisyaful aurat atau terbukanya aurat. Pokoknya kebuka entah aurat itu mana saja, laki-laki ataupun perempuan, tapi nek sak nalika kemudian terus jenengan tutup maka mboten batal ke salat. Terus Mas. Wa tadbirun niyyati ka ayyatwiya al-khuruja minas sholati wastidbarul qiblati ka ayyaj'alaha khalfa dhabrihi wal aklu wasyurbu katsiran kanal ma'kulu wal masyrubu aw qalilan illa ayyakuna asy-syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalika wal qahqahatu wa minhum may yu'abbiru anha bid-dhahki wa riddatu wa hiya qat'ul islami biqauli aw fi'lin biqaulin aw fi'lin. Yang selanjutnya adalah taghyirun niat, merubah niat niku maka saknalika batal salate. Atau niat metu jenengan kayak niat wah mbilit salate misalnya langsung batal saknalika niku. Lain halnya dengan puasa. Puasa niku jenengan niat batal ke poso tapi udah ngelakoni perkara sebatal ke poso ora batal posone. Misalnya poso Ramadan jenengan wah aku niat tenan iki tak batal ke posone. Nek jenengan dereng dahar mboten ngunjuk blas tidak memakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka enggak batal posone. Lain halnya dengan sholat, meskipun jenengan belum balik kanan, belum melakukan gerakan yang banyak, gek niat yang ati, aku niat pokoknya arep batal ke sholat ini, sanalika aku batal. Meskipun dianteng posisi sholat, batal. Atau ngewai niat niku boten mangsal, misalnya pun jenengan pun sholat, usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Sudah membaca nih Fatihah nggih bon tenggane jerone salat kemudian kayak kelingan oh iki mau salat asar ya kok niatku zuhur terus di tengah salat merubah niat itu enggak boleh jenengan kudu batal ke mulai dari awal merubah niat di dalam salat itu enggak boleh. Terus kemudian yang selanjutnya adalah istidbarul qiblah, ngungkuri kiblat itu juga menjadikan batal. Kata sing kula matur, ukurannya adalah dada ini, dada orang musolli atau orang yang sholat harus menghadap lurus ke kiblat, mboten entuk napa menga-mengo. Sampai pada batas mimnya assalamualaikum niku gak entuk mengo. Jadi nek ke assalam ngeten burung tekanmu dodone melimu iku rusak kabeh sak awal niku batal kabeh. Makane nek salam di atas assalamualaikum. Lah nek sing kedua assalamualaikum jenengan arep karo ngulat ngene ra apa-apa wis rampung karena yang wajib adalah salam yang pertama. Ingkang salajengipun adalah wal ukulu wasyurbu. Nggih. Al ukulu bi dhammil hamzah ay wusulul ma'kul lil jawf walau ma'a ikrahin. Sampainya sesuatu entah itu makanan ataupun minuman pada jauh rongga sini batasnya putih batasnya itu adalah makhrajnya ha itu ada di wasatul halqi di tengah tenggorokan ha itu batasnya ini makanya penting puasa sama sholat ini sami ha itu batasnya di situ. Jadi nek misalnya sholat dengan apapun itu misalnya meskipun nikul air ludah tapi mun campur kalih es teh tinggal sholat campur kalih permen air liurnya air ludahnya maka kemudian jenengan telat jenengan telan di tengah sholat bisa membatalkan sholat. Begitu juga puasa kalih nyuwun sewu jenengan posisi kayak flu watuk atau mungkin bosone nyerot umbel seret banter terus lumpuk teng mriki itu belum sampai ke makhrajnya hak kok jenengan iso kuwasa ngetokke di tengah salat dilek batal salatnya batal. Lah terus bagaimana solusinya? Kalau mampu itu pas salat itu betul napa-napa idokke pinggire ju ngoten ampun jok imame nek pinggire ana wong pripun nggih ludahkan pada pakaian panjenengan karena nyuwun sewu riak niku mboten najis
kecuali jenengan gusi berdarah bercopot untuk mau ngelumpuk getih itu najis. Tapi nek aku misalnya ya kepra-kepra sithik ora apa-apa daripada salat batal ya. Lepaskan dengan sarungnya misalnya, atau yang tempat sujud itu dindani atau pas sujud, betul apa-apa. Yang penting itu bukan perkara sing najis. Betul nggih. Jadi misalnya, tapi kecuali ngeten, nyuwun sewu. Kan niki rada ngomong jorok sithik. Ana jenis riak niku kan sing leler nggih. Ditokke angel dilek ya angel nggih apa nggih? Ada pengalaman gitu. Dilek ya angel, ditokke nggih angel. Nah, kalau seperti itu sudah darurat, betul apa-apa karena kesusahan sudah tidak memungkinkan untuk mengeluarkan. Tapi nek tasik sret katanya jak ngelumpuk jane niku ditokke nggih gampang banget, tapi gara-gara jenengan eman wong riak kok maneman. Apa meneh kon ngisi kotak masjid kan ngoten kira-kira. Dilek, maka batal salate. Poso nggih ngoten lho. Maka diikhtiar dulu nek pas ngoten niku jangan ditokke sik. Adapun sisa yang tertelan karena sudah berusaha nggak bisa keluar betul napa-napa. Ngoten. Kecuali sing dilek niku idu mboten napa-napa, sama dengan puasa, dan dengan satu syarat air ludahnya masih murni tidak bercampur dengan apapun itu. Nek campur karo jigong mboten napa-napa, tapi nek campur karo sego sing nyelilit ning nggon untu 10 bolong kabeh, sekepel niku sing dilek kok batal salate. Nek idu murni jenengan lumpuke dilek mboten napa-napa, tidak membatalkan sholat juga tidak membatalkan puasa. Terus kohkohah, guyu ngakak-ngakak, sebenarnya bukan guyu ngakak-ngakak tok nggih, tapi waing sing bangeti misalnya, waing kok sampai haji ngoten sampai kaya wong rukuk terus batal salate. Nggih. Atau nangis sing sampai guguk-guguk, nangis di dalam sholat sampai guguk-guguk sampai muni suaranya seperti itu, nggih. Itu bisa membatalkan sholat. Guyu latah-latah, guyu ngakak-ngakak, nggih. Gara-gara pinggirnya kayak guyon, nggih. Kemudian apa pinggirnya nyetel woko channel misalnya, terus krungu dialognya guyu cekekean sampai ngakak-ngakak bisa batalkan sholat. Tapi nek tabassum hanya senyum tidak membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya yang paling terakhir adalah ar-ridah, murtad, baik dengan qaulin, baik dengan ucapan ataupun dengan fi'liyah. Misalnya fi'liyah niku pripun? Ana wong tenanan misalnya, ini seorang yang non muslim kowe murtad ya misalnya, dan itu dengan sengaja jenengan di tengah sholat mantuk tok begini sak nalika niku sholatnya batal. Ini jenengan sudah murtad, keluar dari Islam. Atau jujuk jenengan niat ingsun telung dinongkas aku murtad misalnya, diniati pakai hati seperti itu, maka rasakan tadi telung dino saat itu juga jenengan posisinya sudah murtad, sudah batal sholatnya. Niku nek murtad. Bon, niku adalah 11 perkara yang bisa membatalkan sholat. Lah saderengipun dipun beka pertanyaan kalau badhe matur mangke selama Ramadan andai kata ingkang wonten wekdal nggih badhe nderek ngaos mingguan menika nggih wonten, insyaallah kula pengenipun nek Ramadan mboten libur kejawi mangke nek pun dina minggune niku mepet kalih lebaran. Tapi digeser wonten sonten. Dadi nek sing misale kok jenengan napa nganggur kemudian mboten-mboten acara paling sasi ping 4 mangke tiap minggu setengah gangsal teng mriki mangke kalih buka bareng teng mriki nggih takjilan bareng ngaos ngisi wekdal sore. Lah umpami mangke nek misale saged dipamiti garwane terus tak masake rada gasik ya Pak, engko tak melu ngaji ning masjid, tindak. Tapi nek dadi moh nesu, pokoknya aku bukane kudu mbok dulang ampun mangkat ngaji. Lho niku saestu. Nek garwane jenengan nggih daripada nggur gara-gara mangkat mriki kok dadi gelut amarga buka ora didulang nggih. Pak Den nyuwun didulang mboten kalih garwane nek buka. Pokoke kudu kok dulang nek buka, nesu misale, lah mboten sah tidak ngaji. Tapi intine pun niku, siapapun sing kagungan wekdal kok Ramadan niku tasik pengen derek ngaos, Ramadan menika insyaallah mboten libur. Mboten libur, sak mangke liburipun insyaallah setengah bulan Syawal. Terus mangke nek pun ajeng lebaran niku nembe leren ngisi Ramadan karena Ramadan niku napa kula ngoyake pahalanya lebih besar. Tur sore niku penake napa kula
kula bar bengak-bengok nggawa mic niki sedelokes nggih mimik ngoten lho. Nek esuk lah yo ngelak tenan. Terus esuk udah tutut barang kan ngoten. Nah nanti kalau Syawal minggu pertama, minggu kedua, maka insya Allah minggu ketiga atau di akhir Syawal baru kita mulai malih. Ngoten nggih. Monggo menika dipun bikak pertanyaan dipandu kali Ustaz Adib. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Haji Taus Ainul Yakin tentang hal-hal yang membatalkan sholat, monggo apabila ada bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang wonten pertanyaan. Niki bapak sampun 3 sing langsung ngacung, kula dereng rampung ingkang matur sampun ngacung 3, ibu-ibu kok dereng wonten. Apa kula batal salat itu? Pun langsung. Monggo, ibu-ibu wonten. Nggih, sembari nika kalih ngentosi enten nika belakang. Engko Mas. 3 orang, Pak Aziz 1, yang kedua Pak Joko, yang ketiga Pak Ganti. Awit wingi ya kuwi terus takon. Nggih. Monggo Pak Ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan Pak Kiai, masalah mengingatkan imam yang lupa itu biasanya kan spontan. Kita itu mau niat dikir itu kayaknya nggak bisa. Kalau niatnya itu sehabis kita bilang subhanallah boleh apa tidak. Yang kedua, kita itu biasanya kalau mau lewat di depan orang sholat itu ragu-ragu batasnya boleh melintas di depan orang sholat itu seberapa. Kadang kalau di masjid itu ada orang yang sholat di belakang itu kita mau lewat itu ragu-ragu kita itu melanggar apa tidak, yang pas batasnya itu seberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya itu sama-sama Pak ini, tapi yang kedua kalau wanita haid itu apakah boleh membaca Al-Quran? Sepengetahuan saya itu ada 3 hal yang tidak dibolehkan. Ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Pak Aziz. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini tadi disampaikan bahwa ketika kita mengucap satu huruf di luar bacaan surat, sementara suratnya batal. Bagaimana kalau mengucapkannya dengan contohnya ketika tahiyat awal ini kebablasan hampir membacanya sampai dengan tahiyat akhir, tapi sebelum salam ingat ketika ingat dong nya di dalam hati kemudian bangkit melanjutkan itu bakal. Kemudian yang kedua tadi disampaikan tertawa bahkan bukan tertawa saja yang menggunakan surat tetapi wahim bersih cerasnya mengatakan. Pertanyaannya bahwa orang yang sedang sholat tetapi dia terkena flu, biasanya flu itu bersihnya kencang dan lebih dari kadang sampai 3 kali. Apakah hal demikian juga membatalkan sholat? Yang ketiga, bagaimana hubungan dengan orang yang lupa dengan waktu? Dia melakukan sholat asar, bahkan tidak hanya sholat fardunya, tapi sunnahnya, qobliyahnya, jadwaliyahnya itu pun dilakukan dengan niat sholat asar. Padahal waktunya dulu dia benar-benar lupa waktu. Dia ingatnya setelah ada asar dulu, asar lagi baru ingat. Nah, hukumnya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Bandi. Bagaimana kalau kita mengingatkan imam sholat yang lupa dengan subhanallah, tapi tidak diniati dengan zikir?
Bismillahirrahmanirrahim. Analoginya ngeten. Jadi ada pertanyaan, bagaimana ketika imam lupa terus kita kan biasanya ngoten niku spontanitas, tidak direncana langsung subhanallah. Maka apakah membatalkan salat? Boten. Bahkan andai kata jenengan refleks seperti itu, okay, itu dalam kondisi adalah sabkul lisan, lisannya bisi karena refleks, sama dengan yang saya sampaikan tadi. Selama 6 kalimat ke bawah itu kondisinya jenengan lupa atau refleks seperti itu, tidak batal salatnya. Subhanallah, imam kok goblok ora gelem lungguh wah ngomong pirang-pirang niku wis selalu lali menan niku. Makanya nek subhanallah saknalika niku refleks tidak apa-apa. Maka kalau sudah tahu seperti ini, orang pasti akan waspada di dalam sholatnya ketika enten imam lali langsung subhanallah. Nah seperti itu biniatil dzikri. Intinya seperti itu. Niku nek kemudian refleks mboten napa-napa, mboten batal. Ngoten nggih. Terus batas orang yang lewat di depan orang sholat itu sampai mana? pertanyaan selanjutnya sepeda. Pertanyaan selanjutnya Pak Joko, apakah orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran? Nah kemudian batas orang yang sholat, kadang kita di masjid niku kan untuk soft ngarep, soft yang belakang ngejek sholat sunat ping pirang-pirang misalkan. Bagaimana batas kita bisa melewatinya? Secara uruf atau umumnya batas wong sujud niku sak pinten. Misalkan nggih, kados enten karpet kan menenten batas niki. Lah kira-kira wong sak pinten sujud kan cukup, nek ra cukup berarti sujudnya ngelamak niku jengking napa sengaja kaya wong tiarap lah niku. Gitu. Nah, kalau ukurannya seperti ini, kira-kira sak karpet niki umumnya wong sujud iku tekan mriku kita melewati di atasnya itu mboten apa-apa. Ngoten nggih? Atau Dewan? Nah kalau di depan sajadah betul apa di luar sajadah, ya nggak boleh kita melangkah-langkahi sajadah karena itu batas sujud orang yang sholat. Ngerti nggih? Atau misalkan orang begini, pulau sholat teng mriki gara-gara orang batas yang iki nyeleke HP. Tek. Ini kode dari orang yang sholat, sujudku tekan sakmene, lah niki sing dilewati di luar daripada batas niki wau. Ngoten. Kemudian yang selanjutnya, apakah orang haid boleh membaca Al-Quran? Jawabannya boleh, tapi dengan catatan biniatil dzikri. Niat zikir, buatan niat maos Quran. Ini aku pikantuk. Itu memang banyak pendapat ulama ya, yang kemudian yang banyak dipakai napa malih langkung-langkung tiang sing apal Quran apa meneh nek sing haid 15 dina nek ra ndres-ndres lali tenan. Nah maka ada solusi seperti itu. Ulama memberikan solusi bahwasanya pokoknya maca Quran nek biniatil dzikri bagi orang yang haid dengan niat zikir, mboten niat maca Quran niku mboten napa-napa. Ngoten nggih. Terus pertanyaan dari Pak Aziz, mengucapkan sesuatu di dalam hati saat sholat nggih. Terus hati di dalam sholat, kemudian bersin keras sampai 3 kali. Terus kemudian yang ketiga lupa waktu sholat tadi. Jadi saat orang misalnya berkata tapi dalam hati, terus ngeten, yang membatalkan di dalam sholat itu adalah kalam adalah binutekin yang memang keluar suaranya, nek dibatin teng ati mboten batalke sholat. Misale ibu-ibu ke jamaah sholat raweh breng, terus enten makmum masbuk tanggone sak RT krompiang Allahu Akbar, krompiang gelangi pirang-pirang mak parfume wangi, walah wong kok traweh kok ya nggo gelang ngono lho, buaten niku ora ngger sak kalimat sak paragraf tapi teng ati salatnya secara fikih tidak sah. Batin tok teng ati wong kok gaya pamer gelang sak mono pirang kilo dienggo kabeh wangine kaya ngene jane iki wis dibojo barang ojek kaya ngono, tapi batin mboten batal. Hanya pahalanya sholat tentunya tidak sama dengan orang sing mboten batin ngoten niku kok njaluk padha, tapi secara fikih napa sholatnya tidak batal. Kemudian yang kedua, orang yang terkena flu terus bersin selama bersihnya niku wajar mboten napa-napa, tapi nek tidak wajar digawe-gawe wah cuwin misalnya ngoten niku ya batal salate.
utawa kalih gerakan sing kemudian sampai jenengan rukuk ngoten niku. Tapi nek memang ini normal bawaannya seperti itu, nggih. Dengan catatan boten digawe-gawe normal. Mbok suarane buanter sak masjid krungu kabeh, mboten napa-napa. Nggih. Asal tidak dibuat-buat. Intinya napa? Tidak boleh bermain-main di dalam sholat. Kemudian yang terakhir pertanyaanipun apa? Lupa waktu. Seandainya itu masih waktu duhur, ada orang sholat karena saking lali tenanan, entah itu lali, entah itu orang ngerti waktu nih, tapi niat sholat asar dan ngerti-ngerti loh, kok sebulan ini adzan asar pagi, tak pikir ki mau wis asar, oh kok sebulan ini mau duhur ya sing sholat ki, ya maka bagaimana? Jenengan sholat asar dan sholat duhurnya tadi tetap jenengan bolong, atau sholat asar yang dilakukan pada saat duhur tadi tidak dihitung sah, karena sholat dianggap sah itu adalah saat dukhul waktiha, saat manjing waktu nih, maka sholat itu adalah sesuai pada waktunya masing-masing. Berarti nek wong nglakoni lho mau sholat asar ra ketung burung manjing lali ra apa-apa, saiki rasa sholat asar maneh mboten. Tetap wajib baleni sholat asar dengan sholat asar dengan waktu asar, duhurnya juga berarti mengkodoi, meskipun bedanya dengan orang yang sengaja atau dengan orang yang ingat nopo ninggal kene duhur ini wow tidak dosa karena tidak tahu atau tidak ingat atau tidak disengaja. Ngoten. Mun nggih. Nganu ingkang setunggal malih ibu-ibu wow niki betul-betul nggih. Terakhir nggih, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buni dari Kalulo. Yang saya tanyakan di luar materi ini ya Pak ya. Saya pernah mendengar ya seorang ada ulama menjelaskan tentang seorang perempuan atau laki-laki yang usianya sudah lanjut, itu katanya kalau berbuat dosa tidak ada catatannya, tapi kalau berbuat baik itu ada catatannya. Yang saya ingin tanyakan, usia lanjut itu dari usia berapa sampai berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iku setunggal malih pindah niku santene dirapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dan takdir. Kalau nanti ngendikan oleh Pak Ustaz itu takdir itu lagi panjang itu sifat Ustaz itu nure Allah itu kesan berarti mana sampai kodam itu sampai berarti mana sudah. Engkau orang alim kok kalau itu pasukan itu sampai supaya kayak pas sujud dan itu batalake sholatnya itu yang betul tapi itu kok pas tebih mau itu adalah bagus kebian betul bingung dapat dekake soto dan soto itu daya ini yang kira dapat sholatnya pada bulan itu nantikan kita jalan makmum itu masuk konten harus komputer ya. Jarum makmum sekarang itu nak sama nantikan enggak almarhum enggak itu tinggi pola itu enggak namun sholatnya itu sarannya harus komputer jadi kok nak teknik sekolah itu berikut katanya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kuliah dulu ya Mas. Ya langsung mawon nggih untuk persingkat waktu. Masalah orang yang lanjut usia ingkang tepat ngeten. Orang selanjut usia apapun itu masih kena taklif hukum. Okay. Jadi nek nglakoni dosa nggih tetep dosa, nglakoni apa nggih tetep entuk ganjaran. Kecuali orang sing sampun pikun yang sudah nggak ingat napa-napa lah niku sudah meskipun jek nom pun pikun umur 40 pun pikun sudah nggak kena taklif hukum. Ora salat ora dosa karena sudah pikun. Jadi tinjauan fikih itu bukan masalah usianya tapi masalah kemauan berpikir karena du aklinnya masih punya akal yang wajar kados tiang-tiang biasanya pun. Terus nek pun pikun nggih, misalkan baru 50 tahun sudah pikun pun karo putrane ora kenal niku ora wajib sholat niku. Ora sholat mboten dosa. Nggih. Dados bukan karena masalah usia berapa-berapanya. Jadi
Di misale usianya misale nggih 80 tahun pun sepuh. Lah terus PD mboten sholat karena nggak ada udzur, PD mboten poso, terus utawa mateni wong misale, apakah nggak dosa? Tetap dosa selama orang itu masih normal. Nek wonge kok gila, sudah pikun tenanan lho, mboten digawe pikun, misale gawe pikun niku pripun? Nek bojone tok pikun, mbek liyane ra pikun. Niku lha padune jelek mbek bojone kan nek ning ngarepe bojone tok pikun, nek ning ngarepe wong liya ora pikun. Pikun sing tenanan ini nanti bisa napa tidak terkena taklif atau beban hukum. Ngoten nggih. Jadi bukan karena faktor usia tapi karena kondisi orang tersebut. Nek pun pikun usia berapapun tidak kena taklif dosa. Terus kemudian yang selanjutnya pripun takbiratul ihram pada Allahu Akbar. Saya sudah pernah mengatakan nek niku tujuannya ngepaske niat pada saat Allahu Akbar sing penting boten lebih dari 14 harokat atau 7 alif. Itu sudah pernah saya sampaikan. Karena itu riwayat daripada Qurra itu mat paling panjang adalah 7 alif atau 14 harokat. Nek masalah ben nure Gusti Allah niku mlebet utawa pripun, ya selama salat niku donga nggih ape-ape mawon nek tujuane ngoten. Nek kodam Gusti Allah ndek kodam bareng pripun ora kodam-kodaman. Wajib sing mlebu. Salat malah kejinan. Salat gak sujud sarunge suwek terus pripun? Kalau memang tidak mungkin untuk nutupi meskipun tidak dibatalke seketika itu batal. Tapi nek misalnya memungkinkan jenengan iso muter seret ngoten misalnya diputer teng ngarep terus sing ngarep niku ketutup tinggal ngeten lho. Sarungane walana kan ngeten enten lempitane ngeten iki. Misale pas rukuk ngeten iki pletek ngoten terus jenengan iso muter seret ngoten niku. Terus piye carane niku iso ketutup ndak apa-apa. Tapi kalau tidak ya maka tidak boleh diteruskan suratnya batal. Utawa sing suwe niku bagian bokong tapi jenengan jero kok kata cekak ora ketok aurate ndak apa-apa. Badan. Terus napa malih pun? Tidak tahu arah kiblat. Tidak ketahui arah kiblat. Salat itu harus yakin dengan ke arah kiblat mana. Dan arah kiblat itu tidak perlu dari HP utawa napa jenengan misalkan kalau di kita bisa melihat arah matahari, bisa melihat benda niku bayangannya teng arah pundi, nggih. Jadi kalau misalnya kok mun zawal mun lengser srengenge itu artinya sudah masuk waktu zuhur, bayangannya seharusnya kiblatnya itu adalah teng pundi lawan arah daripada benda tersebut kan ngoten teng arah kulon niku nek tenggene negara kita. Pun cekap semanten. Tasih setunggal. Napa? Kalau pakai sarung di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Oh, nek niku bebas mawon. Mboten napa-napa. Sing ra itu niku nganggo sarung di atas pusar. Sarung di atas mata kaki atau di bawah mata kaki itu selama tidak ada tujuan takabur mboten napa-napa. Tapi sing saya di atas mata kaki bener-bener nyaruk-nyaruk najis. Ngoten nggih. Dan niki enten usulan dari salah satu napa jamaah ngaos punika niki mangke badhe ngaos nek saged salam-salaman ben sami do kenal tur juga tiang salaman niku nggurke dosa mangke nek ajeng ngoten salaman sarengan ngoten nggih. Lah niku sholawat yang biasa kita baca setelah ngaos niku dipun pirinaken kalih masjid wau monggo kita waos sesarengan semanten saking kawula mugi wonten manfaatipun nyuwun pangapunten kirang langkungipun mugi manfaat dhateng kita sedaya. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi alimil ummah bil qur'ani wal hikmah wa bil ulumi wal amal bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi wa akrimna binaili maqalibin minna wa
salaman-salaman putri karo putri kakung karo kakung. Monggo kita tutup pengawasan menika kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu